Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 47 ini akan membahas mengenai topik yudisium. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian yudisium ialah penentuan nilai lulus ujian sarjana lengkap di perguruan tinggi. Mungkin ada yang masih bingung yudisium itu apa, untuk apa, dan bedanya apa sama wisuda. Berdasarkan apa yang aku pahamin, jadi yudisium itu dilakukan setelah kita melalui serangkaian proses skripsi dan berbagai sidangnya. Jadi, kalau kita udah selesai sampai sidang terakhir dan skripsi kita dinyatakan lulus, maka kita bisa lanjut ke tahap yudisium. Di yudisium ini udah bisa kita disebut lulus karena udah resmi dapat gelar kita sesuai jurusan masing-masing yang ditempuh. Yudisium dilakukan cuma di tingkat fakultas. Tapi aku baru tahu ada temanku yang juga pakai yudisium di tingkat jurusannya. Tapi kayaknya jarang ada yang kayak gini, soalnya setauku kebanyakan yudisium itu cuma di tingkat fakultas. Nah, yudisium wajib kita tempuh sebelum akhirnya kita wisuda. Kalau wisuda kan diadakannya tingkat universitas, kalau yudisium cuma fakultas. Kalau kata temanku, yudisium itu ibarat kita melakukan akad, nah resepsinya itu pas wisuda. Jadi, step by stepnya itu pas semester akhir, ya kita nyusun skripsi. Awalnya kan proposal skripsi, jadi setelah itu kita harus melaksanakan sempro alias seminar proposal. Habis sempro, kita penelitian, terus melaksanakan seminar hasil. Oh ya, pas sidang itu juga dibarengin sama adanya revisian ya. Kalau skripsi udah oke, udah final, udah nggak ada revisian, terus sidang-sidang juga udah kelar, nah kita bisa lanjut ke tahap yudisium. Sebelum itu, buat daftar yudisium tuh kita perlu nyetak skripsi dulu, versi hardcover. Nah, buat ukurannya itu kadang tiap kampus beda-beda. Ada yang A4, tapi ada juga yang lebih kecil dari itu, setauku. Kalau aku kemarin, versi yang A4. Habis dicetak, terus minta tanda tangan dosen pembimbing, koordinator program studi, dan dekan. Kalau udah lengkap TTD-nya, skripsi harus diserahkan ke perpustakaan pusat. Setelah dicek dan oke, kita akan mendapatkan surat bebas perpustakaan. Terus kalau aku kemarin juga harus ngumpulin skripsi ke perpustakaan fakultas. Kalau udah, aku juga dapat surat bebas perpus. Nah, surat-surat itu yang akan jadi salah dua syarat untuk mendaftar yudisium. Oh ya, aku saranin teman-teman yang skripsian, tolong semua berkas dari awal sampai akhir disimpan baik-baik ya. Mulai dari form pendaftaran skripsi, form penugasan dosen pembimbing, kartu bimbingan, segala macam lembar persetujuan sempro, semhas, atau apapun itu. Pokoknya yang ada tanda tangan dosen pembimbing, koordinator prodi, wadek, dekan, dan pihak lain yang mungkin bersangkutan, pokoknya semuanya simpan baik-baik. Karena itu bisa jadi dibutuhkan buat daftar yudisium. Simpen dengan baik dan rapi biar nggak bingung kalau tiba-tiba dibutuhkan. Oke ya Robun. Oh ya, kalau di kampus kalian diwajibkan harus tes TOEFL dulu sebagai syarat yudisium ataupun mungkin wisuda. Pokoknya sebagai syarat kelulusan, aku saranin udah mempersiapkan tes dari jauh-jauh hari. Jangan mepet-mepet tanggal yudisium biar kalian nggak ketar-ketir sendiri. Soalnya, kalau yang di kampusku tuh ternyata sertifikat tes TOEFL masa berlakunya cukup lama. Jadi, bisa ikut tes dan dapat sertif dari jauh-jauh hari. Jadi lagi, biar bisa lebih fokus ke skripsi dan sidang. Kalau udah tes TOEFL dan dapat sertifikat kan lebih aman dan kita jadi nggak kubu gitu, ya kan? Hey. Apa ya? Kalau ditanya sekarang statusku apa? Ya, mulai sekarang di belakang namaku udah ada gelar SM, Sarjana Manajemen. Yeay. Alhamdulillah banget aku berhasil yudisium di akhir bulan Juli ini. Kadang tuh aku masih gak nyangka kalau akan secepat ini waktunya tiba. Takdir Tuhan emang benar-benar yang terbaik. Terima kasih ya Allah. Buat ya Robun, kalau penasaran kemarin pas yudisium aku ngapain aja, oke, aku spill. Kemarin pas yudisium dress code-nya itu kemeja putih, rok putih, kerudung putih, dasi merah, sepatu hitam, dan pakai alma mater.
Kemarin jadwal yudisiumku tuh siang. Nah, sebelum masuk ke dalam ruangan itu ada absen tiap jurusan. Karena kan yudisiumku tuh tingkat fakultas, jadi ada beberapa jurusan. Habis absen, kita langsung masuk ke ruangannya. Tempat duduknya terserah. Yang penting duduk, oke? Terus datanglah para dekan dan wakil dekan. Terus ada juga koordinator program studi masing-masing jurusan. Oh ya, kemarin tuh yang yudisium nggak cuma S1, tapi ada juga yang S2. Singkat cerita, acara yudisium dimulai. Ada MC-nya buat mandu acara biar lebih teratur. Susunan acaranya ya kayak biasa, pembukaan, doa, nyanyi lagu Indonesia Raya, dan lagu lainnya yang mungkin aja jadi ciri khas dari kampus masing-masing. Kalau aku kemarin ada. Terus inti acaranya yudisium. Jadi, koordinator program studi masing-masing jurusan dan jenjang S1 atau S2 akan memanggil nama-nama mahasiswa satu persatu. Terus mahasiswa yang dipanggil akan berdiri dan mengatakan hadir sebagai bentuk kehadirannya di ruangan tersebut. Habis dipanggil semuanya, terus ada apa? Kayak semacam sambutan gitu dan pesan-kesan dari dekan maupun wakil dekan untuk kita-kita para mahasiswa yang yudisium. Terus kalau udah selesai rangkaian acaranya, of course kita foto-foto. Terus setelah penutupan, ya kita pulang deh. Enggak deh, foto-foto dulu. Foto-foto lagi entah sama teman-teman atau sendirian. Yang penting foto-foto buat kenang-kenangan sekaligus bukti kalau udah yudisium. Terus untuk teman-teman yang belum sampai di tahap yudisium, hey, nggak apa-apa. It's okay. Selama kalian masih terus melanjutkan langkah, itu artinya kalian udah hebat dan semakin dekat dengan garis yudisium. Tetap semangat ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Oke ya Robun, tetap semangat, tetap lanjut berusaha dan berdoa, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Kalian pasti bisa menyelesaikan skripsi dan lulus sesegera mungkin. Semangat! Kalau butuh teman sharing, Yorobun bisa DM ke Instagram Podcast Makan Malam ya. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Oh ya, yang penasaran tentang SKL atau surat keterangan lulus, terkadang ada fakultas yang memberikannya langsung saat yudisium. Tapi kalau di fakultasku enggak ya. SKL akan dikirimkan setelah yudisium ke email masing-masing. Gitu ya, Robun. Apa ya? Udah. Ya udah, segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya, Robun.